Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Menuju Cahaya TV. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Fatu Makkah atau penaklukan Makkah. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas siapa yang diberi kunci Ka'bah pada saat peristiwa ini dan bagaimana amanah ini diteruskan hingga saat ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pada tahun 8 Hijriah, terjadi sebuah peristiwa besar yang dikenal dengan Fatu Makkah atau penaklukan Makkah. Setelah beberapa tahun diusir dari kota kelahirannya, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya kembali ke Makkah. Peristiwa ini menandai titik balik penting dalam sejarah Islam, karena Makkah adalah kota suci bagi umat Islam dan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Penaklukan ini dilakukan dengan damai, tanpa pertumpahan darah yang berarti. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang memilih untuk menaklukkan hati penduduk Makkah melalui kelembutan dan pengampunan. Pada saat penaklukan, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk memasuki kota Makkah dari berbagai arah dengan instruksi untuk tidak menyerang kecuali jika diserang terlebih dahulu. Ketika pasukan Muslim memasuki kota, penduduk Makkah merasa takut dan khawatir akan pembalasan. Namun, Nabi Muhammad SAW mengumumkan pengampunan umum yang mencakup semua penduduk Makkah, termasuk mereka yang sebelumnya memusuhi Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Dan barang siapa memasuki Masjidil Haram, maka dia aman." Pengumuman ini menunjukkan betapa besar kasih sayang dan pemaafan Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar penduduk Makkah, termasuk para pemimpin Quraisy, menerima Islam pada hari itu. Setelah memasuki Makkah, Nabi Muhammad SAW langsung menuju Ka'bah. Beliau memerintahkan untuk membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang selama ini dipuja oleh penduduk Makkah. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW mengambil kunci Ka'bah dari Utsman bin Talha, yang saat itu merupakan penjaga kunci Ka'bah. Setelah masuk dan membersihkan Ka'bah, Nabi Muhammad SAW mengembalikan kunci tersebut kepada Utsman bin Talha dan berkata, "Ambillah wahai Bani Talha, selama-lamanya sampai datang urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengambilnya dari kalian. Sesungguhnya tidak ada yang akan mengambilnya dari kalian kecuali orang zalim." Ini menunjukkan bahwa tugas menjaga Ka'bah adalah amanah yang diberikan kepada keluarga Utsman bin Talha, yang kemudian dikenal sebagai keluarga Bani Syaibah hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat syalat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud." Hingga saat ini, amanah menjaga kunci Ka'bah tetap berada di tangan keturunan Utsman bin Talha, yaitu keluarga Bani Syaibah. Tradisi ini sudah berlangsung lebih dari 1400 tahun dan menunjukkan keberlanjutan amanah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Keluarga Bani Syaibah telah memegang tanggung jawab yang besar ini dengan penuh kepercayaan dan kehormatan, menjaga pintu Ka'bah yang merupakan pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia. Amanah ini adalah bukti nyata dari penghormatan Nabi Muhammad SAW terhadap tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan kepercayaan yang tinggi terhadap keluarga Utsman bin Talha. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya amanah dan menjaga kepercayaan. Mari kita bersama-sama mengambil hikmah dari peristiwa ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk menyukai, mengomentari, dan membagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa belajar dari kisah inspiratif ini. Dan tentunya, jangan lupa untuk berlangganan ke Menuju Cahaya TV dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber dari kisah ini didasarkan pada riwayat yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai contoh, hadits tentang pemberian kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talhah diriwayatkan oleh At-Tabarani dan sumber-sumber sejarah Islam lainnya. Ayat Al-Quran yang dikutip dari surah Al-Baqarah juga memberikan konteks tentang pentingnya Ka'bah dalam Islam. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua.